Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan sih pasti kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang teori disonansi kognitif. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahmawan Dharma Saputra dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, sejarah dari teori ini pertama kali dikemukakan oleh seseorang psikologi bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Dilatar belakangi oleh penelitian Festinger pada peristiwa gempa yang sangat parah di India pada tahun 1936. Teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance dibangun oleh Leon Festinger berkaitan dengan hubungan-hubungan antara kognisi. Kognisi dapat diartikan sebagai piece of knowledge. Knowledge dapat berupa attitude, emosi, perilaku, nilai, dan sebagainya. Sebagai contoh knowledge bahwa Anda menyukai warna hijau merupakan sebuah kognisi. Knowledge adalah sesuatu yang membuat Anda mengenali sesuatu, disebut kognisi. Manusia mempunyai sejumlah besar kognisi secara simultan dan kognisi tersebut membentuk sebuah hubungan yang irrelevan, konsonan atau disonan antar satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan teori disonansi kognitif. Kelebihannya merupakan teori yang paling berpengaruh dalam ranah psikologi sosial. Yang kedua, memotivasi terjadinya berbagai diskusi dan berimplikasi pada beragam situasi. Yang ketiga, membuat prediksi tentang apakah setiap individu akan mencari informasi. Yang keempat, membuat prediksi tentang pemikiran dan perilaku manusia setelah keputusan dibuat. Yang kelima, memiliki implikasi terhadap persuasi. Yang keenam, teori disonansi kognitif merupakan teori yang sangat luas cakupannya. Dan yang ketujuh, memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman ketika kita mengenai kognisi dan kaitannya dengan perilaku. Kekurangan dari teori ini tidak memungkinkan dilakukan prediksi terhadap bagaimana mengurangi disonansi. Tidak membuat prediksi yang spesifik, tidak mempertimbangkan sifat pesan persuasif, menolak adanya variabel efek pesan terhadap disonansi kognitif dan persuasi. Disonansi bukanlah konsep terpenting untuk menjelaskan perubahan sikap. Disonansi adalah sebuah ketidakseimbangan dan konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan. Hubungan disonansi atau disonansi relationship berarti bahwa elemen-elemennya tidak seimbang satu dengan lainnya. Contoh dari hubungan disonan antar elemen adalah seorang muslim yang mendukung hak perempuan untuk memilih aborsi. Dalam kasus ini, keyakinan keagamaan orang itu berkonflik dengan keyakinan politiknya mengenai aborsi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi magnitude of dissonance, yaitu yang pertama, derajat kepentingan sampai merujuk pada seberapa penting suatu isu yang berdampak pada derajat disonansi. Yang kedua, jumlah disonansi sampai merujuk pada seberapa banyak disonansi yang dipengaruhi oleh rasio disonansi atau jumlah kognisi disonan relatif terhadap jumlah kognisi konsonan. Yang ketiga, rasional sampai merujuk pada alasan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi terjadi. Berikutnya, 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disonansi. Yang pertama, tingkat kepentingan. Faktor dalam menentukan tingkat disonansi merujuk pada seberapa signifikan masalah itu. Yang kedua, disonansi faktor rasio disonansi. Faktor dalam menentukan tingkat disonansi merupakan jumlah kognisi konsonan berbanding dengan yang disonan. Yang ketiga, rasionalitas yang digunakan individu untuk menjustifikasi inkonsistensi. Faktor ini merujuk pada alasan yang dikemukakan oleh untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi muncul. Makin banyak alasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka semakin sedikit disonansi yang seorang rasakan. Teori disonansi kognitif berkaitan dengan yang pertama, proses pemilihan terapan atau selective exposure. Yang kedua, pemilihan perhatian atau selective attention. Yang ketiga, pemilihan interpretasi atau selective interpretation. Yang keempat, dan pemilihan retensi atau selective retention. Karena teori ini memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi.
Yang pertama, terapan selektif atau selective exposure. Metode ini mengurangi disonansi dengan mencari informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan yang ada saat ini. Yang kedua, perhatian selektif atau selective attention. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan memberikan perhatian pada informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan yang ada saat ini. Yang ketiga, interpretasi selektif atau selective interpretation. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan menginterpretasikan informasi yang ambigu sehingga informasi ini menjadi konsisten dengan keyakinan dan tindakan yang ada saat ini. Yang keempat, retention selective atau selective retention. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan meningkatkan informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan yang ada saat ini. Berikutnya, hubungan tidak relevan atau irrelevant relationship. Hubungan ini ada ketika elemen-elemen tidak mengimplikasikan apapun mengenai satu sama lain. Pentingnya disonansi kognitif bagi penelitian ditunjukkan dalam pernyataan Festinger bahwa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh disonansi akan mendorong terjadinya perubahan. Berikutnya, cognitive irrelevance atau irrelevansi kognitif. Irelevansi kognitif menggambarkan keluasan hubungan di antara kognisi-kognisi yang dimiliki manusia. Irelevansi secara sederhana diartikan sebagai dua kognisi yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Dua konsonansi kognitif adalah apabila satu kognisi membentuk kognisi lain atau satu kognisi saling bersesuaian dengan kognisi yang lain. Berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan terjadinya disonansi. Yang pertama, disonansi meningkatkan ketika level inkongruensi atau ketidaksesuaian di antara kognisi-kognisi meningkat. Yang kedua, disonansi meningkatkan sebagai hasil dari meningkatnya jumlah kognisi yang tidak kongruen. Yang ketiga, disonansi bersifat inversely proporsional terhadap jumlah konsonansi kognisi individu. Yang keempat, bobot relatif terhadap konsonansi dan disonansi kognisi dapat diubah menurut derajat kepentingannya dalam benak masing-masing individu. Berikutnya, cara mengurangi ketidaknyamanan individu yang dirasakan, yaitu yang pertama, mengubah kognisi. Yang kedua, menambahkan kognisi. Yang ketiga, mengubah konotasi. Nah, berikutnya, yang pertama, mengubah kognisi. Apa sih merubah kognisi itu? Apabila dua kognisi saling berbeda, bertentangan, maka kita dapat melakukan upaya sederhana, yaitu yang pertama, mengubah satu kognisi agar konsisten dengan kognisi yang lain. Atau yang kedua, mengubah tiap-tiap kognisi agar satu sama lain mempunyai arah yang sama. Yang kedua, menambah kognisi. Apabila dua kognisi menimbulkan kecenderungan disonan tertentu, maka kecenderungan tersebut dapat dikurangi dengan cara menambah satu atau lebih kognisi konsonan. Yang ketiga, mengubah konotasi. Karena kognisi divergen dan kognisi konsonan harus dibobot menurut tingkat kepentingannya, maka akan lebih bermanfaat apabila mengubah tingkat kepentingan dari berbagai kognisi. Berikutnya, asumsi teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan mengenai keyakinan dan perilaku mengubah sikap. Teori ini berfokus pada efek inkonsistensi yang ada di antara kognisi-kognisi. Ada 4 asumsi dasar teori disonansi kognitif, yaitu yang pertama, manusia mempunyai hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Asumsi ini menekan sebuah model mengenai sifat dasar dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. Yang kedua, disonansi tercipta oleh inkonsistensi psikologis. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku. Sebaliknya, teori ini merujuk pada fakta bahwa kognisi-kognisi harus tidak konsisten secara psikologis atau dibandingkan tidak konsisten secara logis. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Asumsi ini menyatakan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis, maka disonansi tercipta dan menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi orang tidak senang berada dalam keadaan disonansi karena hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Yang keempat, disonansi mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Orang cenderung untuk
menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi. Jadi, gambaran akan sifat dasar manusia yang membingkai teori ini adalah sifat manusia yang mencari konsistensi psikologis sebagai hasil rangsangan yang disebabkan oleh kondisi ketidaksenangan terhadap kognisi yang tidak konsisten. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.